3 film Regas menurut gue ya menjadi satu dari sedikit sutradara Indonesia yang punya suara unik. Oke. Jadi suara unik nih maksudnya ketika kita ngeliat satu film kita Regas banget nih. Nah, Para Perasuk itu film yang paling Regas di antara film Regas yang lain. Kebawa berantem sampai tumbang. Udah bertahun-tahun pesta sambetan ada di Kampung Latas. Warga bakalan kesambet sama 2 Betul sih. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Gue jadi film pertamanya gue sangat suka. Penyalin Cahaya salah satu favorit gue tahun itu. Dan film keduanya Budi Pekerti pun gue anggap sangat bagus. Bagaimana dengan Para Perasuk ini? Apalagi all star cast. Terus mereka di Sundance dulu. Gimana Doy? Oke. Jadi kalau cerita sih kita udah tahu lah ya. Jadi cerita itu sebetulnya yang jadi device, yang jadi penggerak film adalah ini ada suatu korporasi mau beli sumber air ya, mata air di Desa Latas yang punya seseorang gitu ya. Kira-kira 1,5 jam dari Jakarta apa nggak salah? Ya, jadi di pinggiran tapi ini sebetulnya fiktif ya, Desa Latas. Nah kalau sampai dibeli sama korporasi maka nanti jadi dibisnisin, repot, sawah dan sebagainya gitu kan. Nah, yang kejadian udah di desa lain hilang air kering lah, iya, apalah, sawah nggak jadi mati. Di desa lain itu udah kayak gitu. Nah jadi ini ada satu kelompok kesenian ya yang memang yuk kita galang dana dengan bikin pertunjukan. Nah pertunjukan ini adalah kesambet. Jadi sambetan ya, pesta sambetan namanya, yang nanti melalui musik orang bisa kerasukan ya? Orang bisa kerasukan, dan kerasukannya itu memang kayak tren saja gitu ya. Dan dengan orang-orang yang tepat, yaitu si pemimpinnya dan para perasuk, itu bisa jadi pleasant experience lah. Nah ya, orang-orang yang trans itu disebut pelamun. Nah para pelamun itu biasanya dapat experience yang membuat mereka kecanduan ya. Kecanduan gitu. Jadi ini drugs tanpa drugs gitu. Karena anak kecil boleh itu. Boleh. Gue sampai mikir, lah kok boleh anak kecil kan merasakan. Nah jadi kayak gitu ya, itu device-nya. Tapi sebetulnya film ini juga bisa dibilang coming of age-nya si Bayu, tokoh yang diperankan oleh Angga. Gak tahu ya, dari usianya masih bisa dibilang coming of age kayak. Jadi dia itu apa ya? Dia ingin menjadi perasuk. Jadi dia tadi musisi kan nih ya. Nah, nggak sembarang orang bisa jadi perasuk. Gitu. Nah, untuk jadi perasuk dia harus bisa full konsentrasi, bisa mengubah orang kerasukan apa dan persis seperti komando ya. Gitu. Nah, jadi dia ingin menjadi perasuk itu. Ditambah kesulitannya lagi adalah harus dapetin roh ya. Karena harus dapetin roh. Jadi pada saat kemerasukan itu tergantung roh apa yang didatengin ya. Jadi cocok-cocokan sama roh ya. Ada yang kutu, ada yang lintah, ada yang macan gitu kan. Kayak gitu. Oke, jadi filmnya kayak gitu. Nah ini yang sebetulnya ya itu yang dibilang Regas nih gini. Jadi konsepnya sendiri tuh memang larger than life gitu ya. Bukan sesuatu yang kita anggap wajar di kehidupan sehari-hari. Namanya juga larger than life gitu. Memang dilebih-lebihkan gitu loh. Ini terjadi di dunianya Regas. Di dunianya Regas. Regas ciptakan. Iya, sama seperti Budi Pekerti yang misalnya kayak si adegan Prilly marah ya, terus Prilly yang dia mengungkapkan kemarahannya dengan ngasih makan ikan, itu kan larger than life gitu. Nah semua tuh lebay tanda kutip in a good way gitu. Nah itulah ciri filmnya Regas gitu. Nah di sini jadi nggak cuma beberapa adegan, the whole concept of the movie itu larger than life. Jadi
ya memang kita nggak bisa expect, wah apa iya di kehidupan sehari-hari emang enggak gitu kan. Makanya dia pun lokasi ceritanya pun fiktif gitu. Jakarta enggak, Jawa Barat enggak, Tapi gitu bahasanya kan. lebih ke Betawi ya. Betawinya Betawi pinggiran juga, Bang. Betawi pinggiran. Gitu. Jadi antara Betawi sama Sunda gitu adalah campuran-campuran itu. Musiknya pun dan tariannya pun juga fiktif. Diciptakan gitu. ya. Diciptakan khusus untuk film ini. Itulah cirinya Regas. Nah, kena apa enggak? Gue sih kena banget. Yang paling berasa adalah ketika gue pertama kali nonton, ada 3 hal yang gue rasain. Pertama, ini imersif Yes. gitu ya, yang benar-benar dari awal film udah di-establish dunianya dan kita beneran, Iya. Regas tuh kayak buka pintu, kita disuruh masuk, nggak cuma disuruh masuk, kita ditarik masuk. Jadi kita set the tones bahwa ini dunianya kayak gini. Iya. Jadi kita udah langsung, oh dunianya kayak gini. Iya, langsung di opening, jadi kita beneran ditarik masuk gitu loh, kayak gitu, imersif. Jadi yang namanya imersif tuh nggak semuanya harus melulu lewat IMAX ya, gitu ya. Nah di sini kalau menurut gue bagusnya dia gitu loh, dia benar-benar dari awal. Kedua, lu sama ya di awal ini ngelihat para pelamun bergerak tuh ke trigger untuk gerak juga gitu loh. Iya, dan gue salutnya adalah bahwa para pelamun ini kan pakai ekstras ya, yang gue nggak tahu apa dipilih yang jago atau, tapi believable apa yang mereka lakukan itu, kayak kesurupan. Ya udah kesurupan. Iya, Gitu. jadi gue yakin ini memang mereka penari profesional atau apa, tapi tampilannya tuh kayak orang biasa aja, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah gue belum pernah ngeliat film kayak gini, Bay. Ini at least untuk sinema Indonesia ini unik banget. Oke. Ya. One of a kind. Ya, One of bisa. a kind. Gue bisa setuju sama one of a kind. Iya, nggak ada gitu dan berani banget itu sih. Loh, Gue more or less setuju. Memang mungkin awalnya gue mikirnya kan gue nggak tahu ceritanya ya, jadi tapi gue tahu konsepnya bahwa ada prasuk, ada pelamun. Pelamun ini pengen mencari kesenangan dari prasuk. Wah, konsepnya menarik. Tapi pas kita nonton, jadinya kayak sebuah kontes sebenarnya. Jadi si guru asli ini yang diperankan Anggun mencari satu orang prasuk baru ya. Satu orang prasuk baru. Nah, diadakanlah sama dia kontes. Jadi ya, ini sebenarnya film ada audisi ya. Iya, film tentang ya kayak Indonesian Idol gitu, kontes Untuk untuk jadi mencari prasuk baru. Nah, gue nggak expect ceritanya tuh ini sebagian besar gitu. Gue pikir cerita tentang ya dunia prasuk itu, tapi ternyata oh device-nya begini gitu. Jadi ada 3 besar yang akhirnya masuk ya. Si Bayu diperankan Angga, si Ananto diperankan Brian Domani, sama Tawid diperankan oleh Ciko Kurniawan. Nah, jadi gini, selain Anggun yang memang begitu ngeliat dia punya commanding presence gitu ya, yang kayaknya ini tipe orang yang kalau dia ngomong apa aja kita nurut gitu ya. Ada juga yang Angga dan Maudi yang menurut gue bisa kelihatan gitu ya, di layar nih kita bisa ngeliat chemistry-nya sama komitmennya. Karena peran mereka tuh susahnya setengah mati kan. Ada tuntutan yang paling kelihatan adalah tuntutan fisik. Itu gila dua-duanya ya. Gitu. Dan kemudian chemistry-nya enak. Gitu. Nah, si Brian Domani, kita belum pernah lihat Brian Domani kayak gini. Kayak beda deh. Kayak lepas banget ya mainnya ya. Kayak lepas, kayak anak kecil baru dikasih mainan gimana sih gitu ya. Dia bersenang-senang dengan perannya itu. Tapi catatan gue adalah Ciko Kurniawan. Karena di tengah konsep film yang larger than life, di tengah tuntutan karakter si Bayu dan
si Maudi siapa namanya? Laksmi. Yang memang juga larger than life ya. Si Bayu harus ngesot-ngesot di tanah gitu. Laksmi tahu sendiri lah, dia ada berapa puluh gerakan ya. Yang jelas di luar karakter. Di luar karakter Maudi. Maudi. Nah, Chico tuh dia bawa gaya actingnya dia yang khas, yang membumi gitu ya. Nah, natural acting yang akhirnya dia nimbangin film ini gitu loh. Ya. Dan enak banget dia ngasih balance gitu. Memang dia bukan pemeran utama, tapi dia masuk di momen-momen yang tepat. Makanya menurut gua nih castingnya Aji Gili sih ajaib banget. Gitu, dan kepikiran Brando Mani. Ya, dan kelas A semua. Iya, Anggun siapa sih yang kepikiran gitu loh. Tapi Maudi disuruh kayak gitu. Gitu, tapi ini cuman kita bisa lihat ya, Maudi meme-nya udah beredar, dimana dia pose-pose pada saat dia kerasukan. Tapi emang mengkonfirm satu hal sih, cantik banget Maudi di situ. Bahkan dimana dia harus berantakan istilahnya, masih cakep. Dan gua kayak, waduh, cakep banget ya orang ini. Jadi kayaknya kalau Maudi ya, ada kalau buat gue ya, selain memang dia dasarnya cantik, ada pesona kecerdasan dia yang memancar banget. Dan itu yang bikin kita terpukau gitu loh. Mau karakter dibikin kayak apa, tetap aja kita terpukau sama dia karena apa ya, nggak bisa dibohongin ya, kelihatan cerdas banget orang ini gitu. Jadi kalau dibilang mau diserba bisa di film ini, dia buktikan itu. Tapi pembuktian terakhir yang belum dia coba adalah dia berperan sebagai orang blow on. Karena kayaknya nggak mungkin deh, susah itu karena pancaran wajahnya tuh udah orang cerdas gitu loh. Nggak masuk deh. Oke. Lo Bay? Ya itu, gue enjoy filmnya, walaupun tadinya ekspektasi kok jadi kayak idol contest gini ya, cuman tetap gue mengikuti dengan enak. Gue merasa world buildingnya believable. Iya. Pada saat gue nonton, sebelum gue mikir kok begini udah ngeflow aja enak sampai momen-momen krusial di film itu gue bisa memahami, dan pada saat peak emosionalnya gue bisa dapet. Oke. Jadi gue ngerasa film ini cocok buat gue. Oke. Walaupun kalau misalnya ditanya apakah ini film yang akan mengenerate penonton yang banyak, gue terus terang belum tahu. Iya. Belum tahu. Jadi gini, memang dunia Regas bukan dunia banyak orang, ya. Dan kalau Penyalin Cahaya kebetulan di Netflix ya, jadi kita nggak bisa kasih ukuran ya. Penyalin Cahaya itu ngepop, tapi ada satu unsur surrealis ya, juga yang jadi ciri khas Regas di kemudian gitu ya. Budi Pekerti itu sebetulnya cek ombak tuh. Dan ternyata sambutannya oke ya, 600 ribuan untuk film yang practically art house movie. Para Prasuk ini udah dinaikin lagi tingkat ekstrimnya gitu loh. Jadi we'll see, mudah-mudahan sih dapat penonton gitu loh ya. Memang jadi gini patokannya, tahu kan adegan surrealis yang Bayu maksud di Penyalin Cahaya, yang adegan fogging itu, lo bayangin film ini kayak Para Prasuk itu adegan fogging sepanjang film. Banyak banget. Iya kan, sepanjang film. Jadi yang kalau nggak suka sama adegan itu di Penyalin Cahaya, kayaknya akan sulit suka Para Prasuk. Gue pada saat Penyalin Cahaya ngerasa, aduh, kenapa begini ya pilihannya gitu. Tapi di sini gue nggak ngerasa gitu sih. Ya akhirnya kejawab kenapa gini, karena itu Regas ya. Iya, karena gitu loh, karena itu Regas. Jadi oke, skor buat gue Para Prasuk, karena gue baru nonton sekali nih ya. Waktu itu nonton duluan, jadi nggak tahu harus ngapain. Waktu itu sengaja nggak cari tahu banyak tentang film ini, gue kasih 8. Oke. Gue enjoy banget penampilan semuanya di sini. Walaupun ya gue rasa eksplorasi percintaan dua tokoh utamanya ini harusnya bisa lebih. Tapi bagi gue cukup enjoy film ini, gue kasih 8,5.
Oh iya, ngomong-ngomong percintaan, gue suka banget gestur-gestur kecil di belakang film ya, Apa tuh? yang antara Maudi sama Angga ya, gitu Hmm. loh. Gue nggak mau bocorin lah, Oh, oke. gitu ya, biar Iya. Ada gestur-gestur. gestur-gestur yang sweet moments lah itu ya, gitu loh, kecil tapi sweet moments, gitu. Oke, yang udah nonton para perasuk, karena kan udah ada special screeningnya beberapa kali ya, silakan komen di sini gimana komentar kamu. Yang belum juga silakan kalau ada yang mau ditanya. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.